Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kamu menonton video ini. Mari kita simak kisah yang mengharukan ini bersama-sama. Bu Ratri, seorang janda berusia 42 tahun yang bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial, hidup mandiri membesarkan anak semata wayangnya, Lala, 19 tahun. Seorang mahasiswi tingkat awal. Di tengah kesepiannya, hadir Damar, 24 tahun, pemuda tampan lulusan baru, yang bekerja sebagai pegawai kontrak honorer di kantor yang sama. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas atasan dan bawahan, namun keadaan mempertemukan mereka dalam situasi-situasi yang memunculkan simpati, empati, hingga benih-benih rasa yang tak terduga. Langit sore di kota kecil itu tampak murung, sama seperti hati Ratri. Usianya 42 tahun, bekerja sebagai kepala seksi di Dinas Sosial tingkat kabupaten. 10 tahun sudah ia menjadi janda sejak suaminya meninggal karena serangan jantung. Sejak itu, hidupnya hanya berkisar pada dua hal. Pekerjaannya sebagai PNS dan anak semata wayangnya, Lala. Di rumah, Lala yang baru masuk kuliah seringkali merasa ibunya terlalu kaku, tidak pernah benar-benar tertawa, tidak pernah curhat, bahkan tidak pernah membahas perasaan. Rumah itu rapi, tapi dingin, seperti hotel yang hanya disinggahi, bukan dihuni. Bu, kenapa nggak pernah nonton film bareng, atau jalan-jalan kayak ibu-ibu lain? Tanya Lala suatu malam. Ibu sudah cukup lelah seharian, Lal. Jalan-jalan itu buat orang yang hidupnya ringan, jawab Ratri singkat. Lala hanya diam. Ia tahu, ibunya memendam banyak hal. Tapi sejak ayah meninggal, tembok itu dibangun semakin tinggi. Di kantor, Ratri dikenal sebagai atasan yang tegas, teratur, dan sangat disiplin. Tak sedikit yang segan padanya. Namun tak banyak yang tahu, tiap pulang kerja ia duduk sendiri di teras rumah, memandangi halaman kosong, seolah menanti seseorang yang tak akan kembali. Sore itu, kabar tentang datangnya pegawai baru kontrak membuat gaduh kantor. Seorang laki-laki muda, katanya. Pindahan dari program tenaga honorer pusat. Ratri tak begitu tertarik. Baginya itu hanya urusan administrasi. Namun hidup kadang punya caranya sendiri, mengubah alur yang sudah terlalu lama datar. Besoknya, saat apel pagi, seorang pemuda tinggi dengan ransel hitam dan senyum gugup berdiri di depan staf lain. Nama saya Damar Prasetya, Bu. Lulusan kesejahteraan sosial. Siap belajar dan bekerja di bawah bimbingan Ibu semua. Baik, silakan bekerja sesuai bidangnya. Jangan main-main di sini. Ini bukan tempat magang, tapi tempat pelayanan publik, jawab Ratri tanpa tersenyum. Damar mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan atasan dingin, tapi entah kenapa, sorot mata Bu Ratri tidak membuatnya takut. Justru memunculkan rasa penasaran. Malam harinya, Ratri membuka laptop dan melihat biodata pegawai baru itu. Ia tak menyadari, ia tersenyum kecil saat membaca. Tempat tinggal, kontrakan kecil di belakang kantor. Status, lajang, hobi, menulis dan memasak. Senyum yang sangat jarang muncul, akhirnya muncul tanpa disadari. Dan sejak malam itu, hatinya tak lagi sepi seperti biasanya, meski ia belum mengerti mengapa. Hari-hari pertama Damar di kantor dinas sosial berjalan penuh adaptasi. Ia selalu datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tanggap saat dibutuhkan. Bu Ratri memperhatikannya dari jauh. Satu kali, Damar dengan cekatan membantu seorang ibu tua yang kebingungan mengurus bantuan sosial. Ratri memperhatikan dari balik pintu kaca. Ada sesuatu dalam diri Damar, sesuatu yang tulus dan ringan, yang mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Bagus, bekerjalah seperti itu terus. Jangan cari perhatian, cukup kerja dengan benar, katanya saat memanggil Damar ke ruangannya. Damar tersenyum. Siap, Bu. Saya kerja bukan buat dipuji, tapi supaya pulang ke kontrakan dengan hati tenang. Jawaban itu membuat Ratri terdiam sesaat. Ia tak biasa mendengar jawaban yang jujur, tapi menyentuh dari anak muda. Sejak hari itu, Damar semakin sering berada di sekitar Ratri.
kadang membantu mengangkat berkas, kadang sekadar menyodorkan teh jika rapat berlangsung lama. Meski tak pernah tersenyum lebar, Ratri selalu menerima bantuannya tanpa menolak. Staf lain mulai membicarakan, Bu Ratri biasanya galak, tapi sama si Damar kok kayak beda ya? Sementara itu di rumah, Lala mencium perubahan. Ibunya jadi lebih sering berdandan, mengenakan lipstik tipis saat berangkat kerja. Ada yang ibu temui ya di kantor? Tanya Lala sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak nonton drama, Lal, jawab ibunya tanpa menatap. Tapi raut wajahnya memerah sedikit. Lala menyimpan rasa ingin tahu lebih dalam. Hari itu hujan deras mengguyur kota kecil mereka. Banyak staf pulang cepat karena takut banjir. Tapi Ratri masih mengetik laporan di ruangannya. Damar yang belum pulang masuk dengan 2 bungkus nasi goreng hangat. Saya kira ibu belum makan. Boleh temani sebentar, katanya. Ratri hampir menolak, tapi aroma nasi goreng dan raut wajah jujur Damar melemahkannya. Mereka makan sambil berbicara ringan. Tentang makanan kesukaan, tentang orang tua, tentang keinginan sederhana seperti punya rumah kecil di kampung. Saya tak punya siapa-siapa, Bu. Jadi kerja dan hidup ya buat diri sendiri. Tapi, saya ingin hidup bermanfaat buat orang lain, kata Damar pelan. Hening 1 jam. Lalu Ratri menjawab, hidup seperti itu, berharga Dam. Sejak makan siang itu, rasa di antara mereka berubah. Ada kenyamanan yang tak perlu dijelaskan. Lala mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ia memergoki ibunya dijemput Damar saat hujan. Bahkan ada bekas kotak makan di dapur yang tak ia kenal. Ia mencari tahu siapa Damar. Lewat media sosial, ia tahu Damar bukan pria sembarangan, cerdas, berprestasi, dan disukai banyak orang. Tapi mengapa mendekati ibunya? Bu, kamu yakin pegawai kontrak itu tulus? Jangan-jangan dia cuma cari status, ucap Lala dengan nada khawatir. Ibu belum tentu suka dia, jangan dulu menuduh, kata Ratri. Walau dalam hati ia tahu Lala menangkap sesuatu yang belum ia akui. Gosip tentang kedekatan atasan dan bawahan makin liar. Beberapa kolega Ratri mulai menyindir secara halus. Damar pun merasa tidak enak. Ia mulai menjaga jarak. Saya nggak ingin ibu dipermalukan. Kalau saya harus pindah seksi atau mundur. Saya rela, ujar Damar dalam satu percakapan. Tapi Ratri, dengan raut wajah kecewa, hanya menjawab, saya mengerti. Terima kasih sudah tahu batas. Namun malam itu, Ratri menangis dalam diam. Ia merasa kembali ditinggalkan sebelum sempat menggenggam. Beberapa hari kemudian, Damar memberanikan diri mengajak Ratri bicara setelah pulang kerja. Saya minta maaf sudah membuat ibu tidak nyaman, tetapi saya jujur, saya menyukai ibu. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena cara ibu berdiri tegar selama ini. Ratri terdiam lama. Ia nyaris tak percaya ada seseorang yang melihatnya dengan cara seperti itu. Saya takut Dam, takut ditertawakan, takut Lala tak menerima. Takut ini cuma rasa sesaat. Saya akan menunggu, Bu, kalau perlu bertahun-tahun. Damar meninggalkan Ratri malam itu dengan hati bergetar. Ratri duduk lama di teras, meraba dadanya sendiri. Apakah ini yang dinamakan harapan? Akhirnya Lala tahu semuanya. Ia tak tahan lagi. Ibu mau menikah dengan pegawai kontrak? Apa kata orang? Apa kata ayah kalau masih hidup? Ratri tak membela diri. Ia hanya diam dan menangis. Lala, yang terlalu emosi, pergi dari rumah dan menginap di rumah sahabatnya. Ibu bahkan gak peduli sama perasaan aku, adalah kalimat terakhir yang Lala ucapkan sebelum pergi. Hati Ratri remuk. Ia merasa gagal sebagai ibu, gagal sebagai perempuan. Di rumah sahabatnya, Lala diberi sekotak barang lama milik ayahnya. Di dalamnya ada surat yang ditulis sebelum ayahnya wafat. Untuk Lala dan ibumu, kalau ayah tak lagi ada, tolong jaga ibumu. Jangan biarkan dia hidup sendiri terus. Ia pantas bahagia, meski bukan bersama ayah lagi. Lala menangis sesenggukan. Kesadarannya runtuh. Ia tahu, selama ini ibunya hanya menyembunyikan luka. Ia terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa haknya untuk dicintai. Lala pulang ke rumah dan memeluk ibunya erat. Maaf Bu,
Aku yang egois. Aku nggak siap kehilangan ayah, tapi itu bukan salah ibu. Mereka menangis bersama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sementara itu, Damar mendapat kabar. Kontraknya tidak diperpanjang karena kebijakan pusat. Ia akan kembali ke kampung halaman. Hari terakhir kerja, ia tak berharap apa-apa. Tapi saat ia hendak pulang, Ratri menyusulnya di gerbang. Saya sudah bicara dengan kepala dinas. Ada program baru tahun depan. Saya bisa bantu kamu ikut jalur PPPK saya nggak mau diterima karena ibu, ujar Damar lembut. Bukan karena saya, tapi karena kamu pantas. Dan satu hal lagi, Ratri menatap matanya dalam. Kalau kamu masih mau menunggu, saya siap tuh membangun lagi. Bukan rumah, tapi hati. Damar tersenyum. Kali ini mereka berjalan berdua, tak lagi diam-diam.